Termasuk wonten kitab menarik itu. Kitab menarik karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau mengumpulkan ayat dan hadis Kanjeng Nabi yang membicarakan pesawat, yang membicarakan mobil itu. Meskipun Nabi tidak mengatakan Abu Bakar engko ono pesawat, itu nggak mungkin. Pasti disesuaikan dengan akal manusia ketika itu. Cuma oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ini maksudnya pesawat ini maksudnya mobil sekarang ini. Cuma nggak mungkin Kanjeng Nabi nanti akan ada tunggangan mobil beroda 4, ada merek Innova, Avanza, nggak mungkin kan? Tentu dibahasakan dengan yang sesuai dengan zaman ketika itu. Coba salah satunya misalnya nanti di akhir zaman wonten Dajjal. Dajjal itu tunggangannya hewan tunggangan yang sayap kanan ke sayap kiri itu jaraknya 30 dhira'. 1 dhira' setengah meter. Berarti kalau 30 dhira' pinten meter? 15 meter. Sekarang pertanyaannya, hewan apa yang antara sayap kanan ke sayap kiri panjangnya 15 meter? Wallahu a'lam. Ulama kontemporer menafsirkan itu potensinya, kemungkinannya itu adalah pesawat siluman. Itu ada yang panjang sayap kanan ke sayap kiri itu berapa? 15 meter. Cuma kan nggak mungkin Umar engko tunggangane Dajjal pesawat siluman gitu. Kan Sayyidina Umar tanglet pesawat niku nopo Kanjeng Nabi? Wah angel mar. Iki ono mesin gitu wis angel. Tapi kita yakin wong surga saja informasinya sudah disampaikan kepada Kanjeng Nabi, apalagi kehidupan akhir zaman seperti sekarang ini. Mobil, pesawat. Kanjeng Nabi menjelaskan Dajjal itu akan meninggal dunia di Babulut, pintu kota Al-Lodiyah. Al-Lodiyah itu dulu kekuasaan Palestina, sekarang dicaplok oleh negara ilegal Israel itu. Kota Al-Lodiyah. Kanjeng Nabi dawuh Babulud, pintu Al-Lodiyah. Sekarang pertanyaannya, kota apa yang ada pintunya itu? Napa wonten Malang, wonten Lawange kan mboten enten. Kecuali Lawang, kota Lawang niku. Kota sekarang nggak ada pintunya, tapi kalau ditafsirkan, wallahu a'lam, ini masih bersifat dhonni, bersifat teoritis. Kota itu, pintu itu kan tempat keluar masuknya orang ke sebuah negara atau ke sebuah wilayah. Pintu itu. Ternyata sekarang terbukti bandar udara terbesar di Israel adalah bandar udara Al-Lodiyah. Wallahu a'lam, akhirnya dijahit kalau wow. Perang Nabi Isa, Imam Mahdi di Suriah, di Masjid Putih, Dajjal nunggu di luar, setelah sholat subuh perang, tertusuk pedangnya Nabi Isa alaihissalam, sudah terluka, tapi Dajjal kemudian lari, benar-benar mati di pintu Al-Lodiyah. Penafsiran ulama sekarang, sebagian mengatakan dia lari ke bandar udara Al-Lodiyah karena pesawat siluman sudah diparkir di situ. Dajjal sudah mau naik, sudah mau naik pesawatnya, tapi gak sempat numpak, wis meninggal dunia lebih. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi intinya coba mangke jenengan waos kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu. Ya ini semuanya bersifat teori ya, bersifat. Cuma kan banyak yang terbukti. Misalkan Kanjeng Nabi membicarakan dimensi waktu yang akan datang, yang dibahasakan dengan nubuat. Kanjeng Nabi dawuh misalnya, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Kota Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Yang memimpin pasukan yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang dipimpin adalah pasukan yang paling baik ketika itu. Nabi mengatakan Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Akan. Kanjeng Nabi mangkat Konstantinopel, ibu kota Romawi yang didirikan oleh Raja Konstantin, masih belum dikuasai oleh umat Islam. Diganti era khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Konstantinopel belum berhasil dikuasai oleh umat Islam. Ganti dinasti Umayyah, Abbasiyah. Apakah Nabi berdusta? Ternyata tidak.
nanti di era dinasti Ottoman Utsmaniyah, tepatnya di abad ke-15, kota Konstantinopel benar-benar berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh umat Islam, dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmed II itu. Abad ke-15 baru ditaklukkan Konstantinopel. Padahal Kanjeng Nabi itu hidup di abad ke-7. 7 sampai 15 niki pinten abad? Pinten? 8 abad. 800 tahun setelah ungkapan itu diucapkan oleh Kanjeng Nabi, benar-benar terbukti. Jadi kita yakin dimensi waktu sebelum, ketika itu, yang akan datang itu sudah diinformasikan oleh Gusti Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat rugi umat Kanjeng Nabi lek mboten iman, mboten percados ten neraka, mboten percados ten surga. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi dados